Pernah nggak sih kalian sudah ngomong baik-baik, tapi tetap aja nggak didengar? Rasanya capek, rasanya kesel. Kadang sampai muncul pertanyaan, kenapa sih orang nggak mau denger aku? Emang suaraku nggak penting? Dan yang paling nyesek itu, saat akhirnya kita memilih untuk diam. Bukan karena nggak punya pendapat, tapi karena merasa percuma. Hari ini kita mau merenungkan hal ini lewat sharing dengan judul Mengapa Aku Tidak Didengar. Perkenalkan, aku Bernadita Galuh Narwasto, biasa dipanggil Deta, saya dari Paroki Keluarga Kudus Parakan. Hari ini saya ingin berbagi sesuatu yang juga saya sendiri sering alami. Saya sering bertanya, kenapa sih saya tidak didengarkan? Saya adalah anak terakhir dari 4 bersaudara. Saat saya lahir, ketika ibu saya sudah mendekati umur 40 tahun. Dan sekarang di usia yang seharusnya saya menata hidup, mengejar mimpi, dan menjalani masa muda, orang tua saya justru sudah ada di masa yang senja. Mereka sering sakit-sakitan. Dan dari situ saya sering bolak-balik untuk ngecek orang tua saya dan mengurus mereka. Kadang saya lelah. Kadang saya ingin hidup normal seperti anak-anak muda yang lain. Nongkrong, jalan-jalan. Tapi saya tahu ini bentuk kasih saya kepada orang tua saya. Sebelum bertemu sahabat saya yang sekarang, saya dulu sangat dekat dengan seseorang. Dia baik, tapi kadang kata-katanya seperti tombak bermata dua. Gaya hidup kami berbeda, prinsip kami juga berbeda. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat candaannya berubah menjadi luka. Saya sering sekali disebut kayak bude-bude, norak, sok suci, gereja mulu. Bahkan pernah berkata, selain aku, siapa sih yang mau temenan sama kamu? Saya tulus berteman, tapi justru saya diremehkan. Dari situ, jarak mulai tercipta dengan sendirinya. Beberapa bulan kemudian, saya bertemu dengan seorang teman yang lain. Dia membuat saya layak dicintai lagi dalam persahabatan. Kami hampir setiap hari bersama, cerita A sampai Z. Dia penenang saya, tempat saya pulang, orang yang saya pikir paling mengerti saya. Namun ada satu momen yang membuat hati saya runtuh. Dia pernah berkata kepada orang lain, saya juga gak tahu maksud Deta apa. Kalimat itu sederhana, tapi sangat menusuk bagi saya. Saya pikir ia sudah mengerti saya sepenuhnya. Ternyata tidak. Di situ saya sadar, seseorang bisa mendengarkan suara, tetapi tidak semua orang sanggup mendengarkan hati kita. Menjelang sidang skripsi, saya merasa persahabatan saya merenggang. Mereka bercanda dan ngobrol tentang banyak hal. Padahal saya ada di ruangan yang sama. Setiap hari saya menangis, tapi saya memilih untuk diam. Saya tidak ingin membenci, tidak ingin membalas, tidak ingin menggiring opini kemana-mana. Dan justru di titik itu Tuhan mengirimkan orang-orang baru yang menemani proses sidang dan wisuda saya. Mereka sangat baik. Lewat mereka saya belajar bahwa Tuhan selalu menyediakan orang yang tepat di musim yang tepat. Namun di tengah semuanya itu, saya menemukan satu kebenaran besar. Tuhan selalu mendengarkan saya. Dia mendengarkan air mata yang jatuh diam-diam. Dia mendengarkan keheningan yang saya tahan supaya orang lain tidak tersakiti. Dia mendengarkan bahkan sebelum saya mengucap apapun.
Walau manusia tidak selalu mendengar, Tuhan tidak pernah gagal mendengar hati saya. Dan pada akhirnya saya memilih untuk bersyukur. Bersyukur karena meski manusia menutup telinga, Tuhan membuka pelukannya. Bersyukur karena meski saya sering ditolak, tapi saya mampu mencintai. Bersyukur karena meski saya terluka, saya belajar bahwa suara saya tidak pernah sia-sia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.